Apa kata Nabi? Al jama'atu rahmah wal firqatu adzab. Jadi berjamaah itu rahmat. Wa ibadur rahman artinya kita harus selalu berupaya untuk memperbaiki kehambaan kita, keabdianan kita dalam sistem ar-Rahman. Ya, tularnya ke situ tuh. Wa ibadur rahman. Dan kita harus berupaya selalu memperbaiki pengabdian kita. Nah, kita udah berusaha nih. Kemarin kita hanya beberapa kali taklim, beberapa kali silaturahim, beberapa kali kita pakai seragam. Tapi sekarang kita sudah mulai memperbaiki diri. Ya, taklimnya kita tingkatkan, kehadirannya kita tingkatkan. Di mana? Di Ar-Rahmah. Di dalam berjamaah. Nah, kalau kita sudah mencapai kebaikan dalam ibadahnya, yamshuna 'alal ardi, janganlah kita ini menjadi orang yang sombong. Saya mah hebat, saya mah pemberani, saya mah kuat, saya mah kemana-mana nggak ada yang saya takutin. Kalian macemen, nggak boleh. Ya, orang yang sudah berada dalam jamaah itu nggak boleh sombong. Kecuali dulu ada salah satu sahabat Rasulullah yang pernah sombong. Siapa, ingat kan? Ketika pada saat Rasulullah SAW menawarkan, ya, mahud hadza sayf bihaqqihi, kata Rasulullah, siapa di antara kalian sahabat-sahabatku yang berani mengambil ini pedang beserta haknya? Dimana pada saat itu Rasulullah sedang mempersiapkan menghadapi perang Uhud. Siapa pemberani? Umar. Ana ya Rasulullah. Ali juga begitu, Zubair juga begitu. Ana ya Rasulullah. Ditolak oleh Rasulullah. Karena apa? Yang diinginkan Rasulullah itu bukan ngacung mengatakan ana saja, tapi ketika pada saat itu orang yang keempat itu ngacung seorang Asmat bin Asrah, atau yang kita kenal dengan Abu Dzujannah. Dia berkata, ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, wa ma haqquhu syarf. Saya ya Rasulullah, dan apa haknya ini pedang? Baru Rasulullah mengizinkan kepada sahabat itu, ini bagus, inilah yang saya tunggu-tunggu, sahabat yang seperti ini. Kata Rasulullah, orang saya jelas bertanya pada antum semua beserta haknya, kenapa di antara kalian nggak ada yang bertanya haknya? Tapi inilah ya Abu Dzujannah ini, kita biasanya tidak begitu kenal Asmat bin Asrahnya, Ibn Asrah, tapi lebih kenal kita dengan Abu Dzujannah karena itu nama kunyahnya begitu tuh. Maka setelah Abu Dzujannah itu menanyakan, ya Rasulullah, setelah saya ambil apa haknya pedang ini? Maka kata Rasulullah, gunakan pedang ini, jangan pernah engkau letakkan atau dikembalikan ke dalam sarungnya sampai bengkok. Masya Allah. Nah, baru pada saat itu si Abu Dzujannah ketika menghadapi lawan itu jalannya gaya orang sombong gitu. Kata Rasulullah, boleh dalam kondisi yang seperti ini kamu sombong, tapi lain kali kata Allah begitu tuh, walladzina yamshuna 'alal ardi hauna, jangan pernah sekali-kali kita sombong. Ya, kita orang mau perang jalannya nunduk-nunduk, punten nyuwun sewu, bagaimana kira-kira? Kita gagah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abu Dzujannah ya. Petentang-petentang, kalau bahasa Sundanya apa? Gaya legak. Apa? Itu Sunda menak apa itu? Iya, jalannya begini. Legek menak ya. Iya. Jadi pokoknya menyombongkan dada, membusungkan dada. Nah, itu diperbolehkan ketika kita menghadapi seorang lawan, dan itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Tapi kita dalam kondisi yang sekarang ini Rasul Fikri justru bertentangan dengan itu semua. Artinya ketika kita hari ini mampu melakukan sesuatu dengan maksimal, terus ada sahabat kita yang hari ini tidak maksimal, terus kita harus sombong, nggak boleh. Ya. Nah, sifat itu harus dimiliki orang-orang yang berada di dalam Ar-Rahmah, orang-orang yang berada di dalam jamaah. Kita sekarang berada di jamaah. Nah, kita inilah orang yang selalu dari awal abad menjadi ibad.
Madinya abad, ibad. Jadi kita ini seorang budak, seorang hamba. Nah, kita sedang berupaya ini setiap saat agar kita ini berupaya terus semakin baik, semakin baik, semakin baik, maka menjadilah ibad. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi nggak boleh sombong, nggak boleh merasa lebih hebat, paling hebat sendirinya. Wa idza khatabahum, dan ketika kalian, di situ artinya apa? Kata khotobah artinya berbincang-bincang. Jadi kalau kalian sedang berbincang-bincang kepada orang yang jahil, orang yang belum paham tentang keislaman, qalu salama, sampaikanlah kepada mereka tentang assalam, tentang Islam. Kalau ada saudara kita yang hari ini kurang aktif karena kerendahan tadi keilmuannya, pemahamannya, mungkin juga jadi karena itu akhirnya mereka tidak aktif, mereka futur, mereka keluar. Qalu, sampaikan kepada mereka. Kita diajak berbincang-bincang. Khotobahum itu berbincang-bincang, ya. Kita banyak-banyak orang berbincang-bincang. Nah, sampaikan assalam, tentang keselamatan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berada di dalam sistemnya Allah itu apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam. Waktu malam dia sujud dan dia qiyam. Mungkin kita hari ini akan berpikir orang yang berjamaah itu ya habis waktunya untuk qiyamul lail, sholat malam. Ya, itu semua sudah tahu. Artinya dalam kondisi kita hari ini, orang yang masih digelapkan dengan pemahaman Islam itu, di samping kita melaksanakan sholat 5 waktu, qiyamul lail, ya duhanya, ayo kita sampaikan kepada mereka. Habiskan waktu kita di masa orang-orang tidak paham dengan berjamaah, baik kita dengan cara sujud maupun secara berdiri. Artinya sujud itu apa sih? Kita merendahkan, ya. Baik kita menghadapi dengan cara rendah diri maupun kita sejajar sama-sama tegak. Artinya menghadapi saudara-saudara kita yang hari ini belum paham terhadap struktural itu, ya kita harus habiskan waktu kita semata-mata li rabbihim. Ritualnya yaitu dalam kondisi malam itu habiskan kita waktunya untuk bersujud kepada Allah. Itu aktualnya dalam jamaah, habiskan waktu kita. Di saat orang-orang belum paham dan perlu pencerahan terhadap jamaah, yuk kita sampaikan kepada mereka. Dan kita nggak boleh sombong, karena apa? Nggak menjamin kita ini berada dalam jamaah ini sudah pasti surga, enggak. Ya, karena Nabi juga sudah mengatakan barang siapa yang keluar dari ketaatan hanya qida sibrin, sejengkal saja, dan di situ kalian mendapatkan kematian, matinya seperti bangkai jahiliyah, kal mayitata jahiliyah. Masya Allah. Maka di dalam ayatnya dikatakan walladzina yaquluna rabbana srif azab jahannam. Jadi kita ini harus selalu minta, berdoa, berharap kepada Allah. Di samping secara ritual kita berdoa, mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, prakteknya ya kita jangan maksiat. Kan saya pernah kasih contoh, ada salah satu penggemar Ustadz Tenar, tiba-tiba dia datang, Ustadz saya datang jauh-jauh dari sini, pertama karena saya ingin ketemu langsung, yang kedua doakan saya biar saya pergi haji. Apa jawabannya? Oh, nggak bisa. Nggak bakalan mempan doa doang tanpa kalian berusaha. Artinya setiap ritual itu harus disejajarkan dengan aktual, ya. Ya kita cuma sholat saja, ya nggak mungkin foto, ya, nggak mungkin tegak ajaran. Di samping kita berdoa meminta kepada Allah karena kita tahu betapa pedihnya azab jahanam itu, maka kita harus berbuat yang berbuat apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Allahumma srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharura. Dikasih tahu tuh. Masya Allah. Dan itu adalah seburuk-buruk innaha sa'at
mustaqarrau wa muqama. Koror ketetapan. Pak mau ingat kan kalau bicara koror. Mustaqarrau, dan sungguhnya adalah ketetapan yang buruk dan mukim yang buruk. Masa kita jangan sampai masuk ke azab Jahannam itu ya. Kita sudah berjuang mati-matian tapi kita tetap mendapatkan azab Jahannam. Yang berikutnya walladzina idza anfaqu, dan apabila kita memberikan nafkah. Nafkah itu apa sih sebenarnya? Nafkah itu nafkah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtaru. Nafkah, apa nafkah? Kan kita kenalnya infak gitu ya. Nafkah, infak itu ya nafkah, sama itu dari sama bahasa Arab juga. Jadi nafkah itu kehidupan. Ya, saya siap memberikan masih ingat Pak Mamat waktu nikah yang ke berapa? Saya siap memberikan nafkah lahir dan batin. Kehidupan lahir dan batin. Yang dihidupkan itu bukan hanya batinnya saja dan bukan lahirnya saja, tapi lahir dan batin. Apabila saya meninggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut lamanya, maka istri saya tidak ridho dan mengajukan pada pengadilan dan harus membayar iwat atau pengganti sebesar Rp1.000. Maka jatuhlah tolak saya. Karena apa? Tidak memberi nafkah. Jadi kita ini harus memberi nafkah, sumber kehidupan dalam struktural. Lam yusrif, jangan berlebihan. Nah ini sering disampaikan oleh BM nih, cuman BM tidak pakai bahasa yusrif. Jadi kita ini banyak struktural yusrif. Artinya apa? Yang wajib nggak dilaksanakan, yang tidak wajib diisi. Saya sering melihat ada si A zakat, tapi infak enggak. Coba berlebihan nggak kira-kira? Iya, Berlebihan. Yang wajib, yang mutlak dalam struktural. Karena apa? Kalau tidak ada nafkah, tidak ada infak, struktural ini nggak berjalan, mati. Nah kadang-kadang PM, aduh saldo sudah itu tandanya udah nggak bisa napas kan? Ya, nggak bisa napas, sudah nggak ada sumber kehidupan lagi. Nah maka jangan yusrif, berlebihan, walam yuktar, dan juga jangan pelit atau pikir. Artinya apa? Itu keseimbangan, itu maksudnya semua pos-pos yang telah ditentukan itu yuk kita penuhi sesuai dengan instruksi, baik instruksi pusat, daulah, wilayah maupun hasil musyawarah umul qura. Nah itu namanya yaftar, yusrif, wala yuktar. Keseimbangan itu sebenarnya harus seimbang. Pos-pos yang sudah ditentukan itu harus diisi. Terus yang berikutnya wala wa may yaf'al dza wa makana baina dzalik qawama, gitu. Dan barang siapa yang melakukan itu tuh baina dzalik, itu bukan duduk di antaranya, bukan melihat yusrif dan yuktar, kita ada di tengah-tengahnya, itu termasuk orang yang hebat, yang qawama, bukan semacam itu. Artinya barang siapa yang melakukan hal itu, keseimbangan tadi ya, wa mangkana baina dzalik qawama. Qawama itu dari kata-kata qiyam, itulah orang yang sedang menegakkan kehidupan, nafkah dalam struktural. Ya, dan yang terakhir walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsan allati harramallahu illa haramallah illa bil haq wa la yaznun wa may yaf'al dzalik alqa asam.